Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini dan selamat bergabung di video ini. Jadi kali ini kita akan membahas bentukan wilayah antar pasang surut, di mana ada 5 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama mangrove, yang kedua arch, yang ketiga rataan pasang surut, yang keempat delta, dan yang kelima gisik. Pertama kita akan membahas mengenai hutan mangrove. Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove memiliki akar yang menyembul ke permukaan. Penampakan mangrove seperti hamparan semak belukar yang memisahkan daratan dengan laut. Kata mangrove sendiri berasal dari kata mangue dalam bahasa Portugis yang berarti tumbuhan. Kemudian grove dalam bahasa Inggris yang berarti belukar. Sementara itu dalam literatur lain disebutkan bahwa istilah mangrove berasal dari kata mangi-mangi atau dalam bahasa Melayu kuno. Hutan mangrove adalah suatu kelompok jenis tumbuhan yang berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis dan subtropis yang terlindung dan memiliki semacam bentuk lahan pantai dengan tipe tanah anaerob. Yang kemudian, fungsi utama hutan mangrove. Ada 5 fungsi utama hutan mangrove. Yang pertama menahan abrasi, yang kedua membentuk lahan baru, yang ketiga mencegah intrusi air laut, yang keempat menyediakan makanan dan material, yang kelima sumber keanekaragaman hayati. Yang kedua, arch. Arch merupakan terobosan gua hingga sampai ke 2 sisi tebing, sehingga membentuk lorong gua dengan 2 gerbang. Hal ini dipengaruhi oleh jarak kedua gua yang saling bertemu. Arch yaitu batuan bergelombang tembus akibat kikisan gelombang, tersusun dari batuan yang lunak atau tidak resisten. Yang ketiga, rataan pasang surut. Rataan pasang surut merupakan bentukan deposisional yang luas, terdiri dari material lumpur, terbentuk oleh tenaga pasang surut air laut. Rataan pasang surut banyak dijumpai pada laguna atau wilayah esturia pasang surut. Yang keempat, delta. Delta yaitu tanah datar hasil pengendapan yang dibentuk oleh sungai, muara sungai, di mana timbunan sedimen tersebut mengakibatkan propagradasi yang tidak teratur pada garis pantai. Delta yaitu endapan sungai di pantai yang membentuk segitiga dan cembung ke arah laut. Sungai akan mengendapkan bebannya di daratan jika tidak mampu lagi mengangkutnya. Ini dapat terjadi pada lekuk lereng, sisi dalam meander, pertemuan antar 2 aliran sungai, dan perubahan graden. Tetapi endapan juga terjadi jika sungai masuk ke dalam danau atau laut, maka terbentuk delta. Yang kelima, gisik. Gisik merupakan suatu bentuk pengendapan yang terjadi di pantai. Gisik terletak tinggi di atas pantai belakang atau pada posisi lainnya pada pantai depan. Kadang-kadang gisik ini terlihat seperti jembatan yang bertingkat-tingkat turun ke arah laut. Material pada gisik ini terdiri dari kerikil yang bulat-bulat, kerikil yang kasar, dan pasir. Gisik adalah tepian laut yang terdapat di atas permukaan air laut yang terjadi karena adanya pengangkatan dasar laut. Demikian